Ayam jago jangan diadu. Aduh, kenapa jadi biduan gua? Kalau diadu. Udah. Tahu nggak kenapa ya Vitara bisa semurah ini? Check this out. Halo guys, balik lagi dengan gue Mahtum di Infomotif, channel otomotif paling ruhai ya guys. Ruhai mang. Gue lagi ada di Suzuki Dewi Sartika di tengah kota nih, daerah Cawang. Buat yang mau datang langsung sini boleh, nanti ketemu sama si Om Bewok tuh, si Hanif. Yoi. Sebelumnya gue mau doain dulu nih yang udah nonton, udah subscribe, like, komen, dan lain-lain. Gue doain selalu sehat, kaya, sukses, bahagia guys. Amin. Amin ya Allah. Kecuali buat orang-orang yang kalau punya utang hilang, wah. Wow, parkir di pinggir jalan. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Jangan kabur, Le. Wow. Bayar. Kenapa kita ngomongin utang, men? Gak tahu. Ya ini buat reminder aja lah ya. Kadang-kadang kita kalau punya utang tuh bikin takut. Takut sama orang. Wah. Kalau siang takut ketemu orang, kalau malam susah tidur. Wow. Makanya bayar. Balik lagi nih ke mobil. Kenapa Grand Vitara ini bisa murah? Tapi memang faktanya ya, si Grand Vitara ini di Suzuki ya terutama adalah mobil yang mungkin diskonnya paling gede kali. Paling gede sekali. Tapi overall secara harga yang kita bayarkan akhirnya jadi murah dibandingkan dengan SUV compact yang lain. Ini Pasti. adalah yang paling murah kan? Pasti. Karena kompetitornya ada ARV 433 juta, kereta 460 juta. satu lagi. Nah, Itu. ya gua aja yang review ini. Karena tenggorokan gua nggak tahu kenapa lagi cuaca kali ya. Oh ya buat teman-teman juga jaga kesehatan nih. Cuacanya lagi benar-benar lagi musim batuk pilek juga. Tenggorokan agak-agak nggak enak. Minum ini makanya nih. Gak ada Endorse. Nggak, jaga kesehatan aja. Jadi di antara kompetitor mobil ini memang paling rendah harganya. Terlepas dari mau dibilang diskonnya gede lah, mau dibilang emang harga dasarnya lebih murah lah, apapun itu, pokoknya finalnya mobil ini jadi yang termurah di kelas low SUV. Pertanyaannya adalah kenapa? Gue langsung jawab di depan aja, men. Oke. Karena nggak ada ADAS. Wah. That's it. Nggak ada ADAS. ADAS itu adalah Advanced Driver Assistance System ya? Pasti. Jadi bantuan-bantuan atau asisten-asisten dalam berkendara lah dari sisi fitur. Di mobil ini memang nggak ada. Tapi sebenarnya kalau fitur-fitur keselamatan dasar dan beberapa hal itu tetap ada. Jadi bukan berarti tanpa ADAS mobil ini jadi kelasnya jadi di bawah gitu. Tidak. Enggak juga sebenarnya. Walaupun tanpa ADAS, setidaknya secara tampilan untuk level SUV lah ya, mobil ini gagahnya juga ya teman-teman tahu lah, bisa lihat sendiri. Di bagian kap sampai ke bagian bawah, apalagi dengan grill yang sebesar ini bikin gagahnya itu nongol lah. Belum lagi ya garnish-garnish krum-kruman. Buat yang suka krum-kruman, ini kena banget sih. Terus grillnya juga hitamnya tuh dia dibikin black glossy gitu, jadi lebih menyala lah. Perlampuan juga udah kelihatan lebih kekinian lah sekarang. Dia modelnya justru yang gue suka tuh ada perbedaan dibandingkan dengan mobil-mobil sekarang, di mana lampu-lampu kayak positioning lamp atau apapun seperti di RL dibikin alis-alisan ya, Pasti. manjang gitu. Kalau dia nggak titik-titik, makanya biarpun dia dari India, dirakit di India, tapi secara desain justru ini ngarahnya lebih ke arah Eropa, sama seperti Baleno. Headlampnya ada di bagian bawah, dia sudah LED projector juga udah lengkap. Ke bagian bawah juga ada pelengkap nih kayak underguard gitu, diwarnain warna silver. Overall di bagian depan tampilannya menurut gua gagahnya SUV-nya dapet lah. Nggak sampai di situ guys. Di bagian depan juga ada kamera. Biarpun dia tanpa ADAS, tapi mobil ini tetap dilengkapi dengan kamera 360. Yoi. 360. Di depan, di samping, sama di belakang. Fungsinya apa? Oh, jelas banget. Memudahkan teman-teman ketika parkir terutama ya. Dan bahkan ketika mobil ini berhenti pun, teman-teman bisa lihat sekeliling teman-teman tuh ada apa gitu. Ini salah satu faktor pendukung keselamatan berkendara juga. Dan menurut gua itu bagus sih. Di bagian samping juga segagah itu sih. Nih ya. Di kaki-kakinya, dia pakai ukuran ring 17, 215/60. Desain velgnya, gue nggak suka sih. Tapi kan ini selera ya. Yuk. Mungkin ada juga yang bilang ini bagus, Tutor Polish Machining. Gue nggak suka, gue lebih suka yang di blackout gitu. Tapi, kalaupun mau di-upgrade ke ring 18, mungkin satuin lagi. Masih bisa juga dengan pelek yang mungkin lebih sangar, bisa juga. Karena mobil ini kan harganya juga murah. Jadi teman-teman pastinya punya save money. Kalaupun mau nambah-nambahin biar mobil ini kelihatan lebih gagah. Karena menurut gue, mobil ini akan tambah sempurna lagi gagahnya kalau ganti pelek sama naikin ringnya satuin lah ke 8. Wah itu udah pasti ruhai lah pokoknya guys. Ruhai. Ke bagian atas juga ada over fender, khas dari SUV ya.
Sama ini nih, paling atasnya ada roof rail. Khas SUV biasanya over fender sama roof rail. Tapi menurut gua dengan over fender yang kecil kayak gini, bikin mobilnya jadi kelihatan lebih elegan. Tapi SUV-nya nggak hilang. Nah, di bagian atas itu di blackout. Jadi dia two tone. Sampai ke bagian spionnya juga di blackout. Ada lampu sen, nah kameranya ditaruh di bagian bawah. Handle pintu warna body, ada akses smart entry model pencet kayak gini guys. Tidak ada side body molding, tapi ada side skirt yang nyambung dari over fender depan ke over fender belakang. Dan di ban belakang, pengereman juga pakai cakram jadi double disc. Sudah proper lah. Kita ke belakang. Nah, di bagian belakang, kayaknya bukan yang ini tadi. Bukan. Itu biasanya suka dikasih efek gitu men, sama editor. Wah. Udah bagus ya, maksudnya tampilannya justru di belakang juga sama gantengnya kayak di bagian depan sih. Antara shark fin, rear upper spoiler model kecil gitu tapi simple bagus lah. Terus ada high mount stop lamp, defogger, dan yang gua suka stop lampnya itu model panjang kekinian banget, walaupun kalau bisa nyambung better sih di segala merek lah. Ada satu merek itu yang disambungin tuh men. Hyundai. Itu bagus tuh menurut gua. Tapi ya gini juga nggak apa-apa, ada nyambung-nyambungnya. Tapi kalau bisa full nyambung tanpa dipisahin sama brand, wah ini cakep sih. Tapi ini juga udah oke ya. Dan dia modelnya ada titik-titiknya juga sama seperti di bagian depan. Jadi kayak ada benang merah lah dari sisi desain. Bagus. Terus dipisahin lagi nih klaster di bagian bawah untuk lampu mundur dan lampu sen. Jadi dibedain. Emblem-emblem ya. Terus ke bagian bawah juga ada parking sensor, underguard, dan di sini nih kamera parkirnya ada di bagian belakang. Kalau ngomongin desain, ini gagah sih. Walaupun memang nggak ada ADAS. Tapi ini udah cadas. Cadas. Sekarang kita akan ngomongin masalah mesinnya guys. Udah rapi ya, udah dicat dasar, warna body gitu, sama ada peredamnya juga. Nah untuk mesinnya, dia pakai mesin 1500 cc 4 silinder penggerak depan, outputnya 105 PS, 136 Nm. Sama seperti di XL7 Alpha, di R3, bedanya ini kayaknya mungkin satu step di atasnya ya, pembaharuan, karena ini pakai yang K15C. Yoi. Kalau di XL7 sama R3 itu K15B, beda serinya. Tapi sama-sama pakai mild hybrid. Jadi secara output mungkin ya kurang lebih kalau di secara tertulis sih sama ya men. Tapi gua nggak tahu ada mungkin ada efek-efek yang lainnya yang bikin mobil ini jadi lebih enak. Tapi yang pasti kalau kita mikir secara logis aja, di XL7 dan di R3 mesin segitu dipakai untuk angkut 7 orang penumpang, 3 baris. Di sini cuma diangkut buat ngangkut 5 orang penumpang dewasa, 2 baris. Jadi bebannya pasti akan lebih ringan ya. Yoi. Dimana pasti mesinnya juga akan lebih kerasa nih, tenaganya lebih keluar karena bebannya nggak terlalu berat. Jadi menurut gue di mobil ini pastinya akan kerasa lebih proper nih mesinnya guys. Begitupun dengan promo dan diskonnya men. Perlu kita bahas masalah promonya nggak men? Gak usah. Jangan dong, kasihan Om Hanif. Iya. Ayo kita tanya dia. Nah guys, sekarang langsung kita ngobrol sama jagoannya nih, Om Bewok. Om Bewok, halo Bang. Om Hanif, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Om, ini katanya harganya lagi menarik banget nih Vitara di sini. Udah pasti promo-promo sama diskonnya itu gede Bang. Iya, ini terkenal dengan diskon gede ya, si Vitara ini ya. Si Vitara ini. Nah, pertanyaan gua dari kemarin ke sini, naik atau turun diskonnya? Itu naik dong. Oh, naik. Makanya sekarang lebih gede lagi ya? Lebih gede lagi. Ya, nanti pokoknya gede lah. Gue pasti itu gede guys. Lo tanya aja langsung ke Om Hanif. Ini salah satu yang terbesar di Suzuki ya? Terbesar di Suzuki. Untuk diskonnya. Diskonnya. Nah, terus belum lagi, katanya di sini unit 2024-nya masih ada ya? Masih ada, tapi stok terbatas. Oh iya, stoknya terbatas. Tapi masih ada kan? Masih ada. Jadi gue saranin teman-teman ambil yang unit 2024 tuh, karena nanti harganya bisa lebih rendah ya? Bisa lebih rendah, betul. Kalau gue mau nanya unit 2024, selain Vitara apa aja lagi yang ada? Kalau untuk selain Vitara kita ada Baleno. Baleno masih ada? Baleno masih ada, XL7 juga ada, R3 pun juga masih ada. Banyak atau? Oh, yang pasti itu udah sedikit juga. Oh iya sedikit iya, banget karena makin di sini kan pasti makin berkurang terus. Jadi buat Betul. teman-teman buruan deh, karena lama-lama habis. Kalau dapat 2025 harganya nggak bisa serendah yang 2024 ya. Harus Bang, harus seburu-buru itu intinya sih. Oke Om, gue nanya OTR tadi udah dijawab belum sih? Oh iya belum. Berapa? Belum nanya juga sih. Oh belum ya? Ya udah gue nanya deh sekarang. OTR-nya berapa Untuk nih? OTR ini dia start dari 396 jutaan. OTR itu belum dipotong cashback ya. Potong cashback. Dengan potongan cashback yang gede, ya bisa nggak terlalu jauh jaraknya sama Nggak terlalu SL7 Alpha kayaknya. Ya, betul banget. Alpha tertinggi ya. Iya, pokoknya ini menarik sih harganya. Menarik. Teman-teman bisa langsung kontak Om Hanif lah. Kalau promo kreditnya Om? Promo kredit kita seperti biasa, kalau untuk promo kita ada DP minim.
Kode minim ada. Nih betul, kita juga masih ada. Tenor panjang. Tenor panjang udah pasti. Terus kita untuk hitungan custom bisa juga. Hitungan custom nih maksudnya teman-teman mungkin mau milih DP-nya berapa gitu ya. Misalnya ada teman-teman ada hitungan sendiri, nah kita bisa kasih hitungan yang terbaik. Oh, mau diadu boleh? Diadu boleh. Menariknya gini nih guys, kata Om Hanif tadi gue sempat ngobrol di belakang. Yang kemarin nggak sempat ke IMS, kan event tuh gede. Betul. Katanya kan biasanya hitungannya bagus tuh. Betul. Eventnya udah lewat kan? Udah lewat. Udah selesai. Pasti. Emang masih bisa ini? Bisa diikutin hitungannya dengan hitungan Bisa? IMS. Bisa. Ini yang menarik guys. Jadi teman-teman yang kemarin nggak sempat datang ke event, pengen dapat hitungan, kan kalau di event promonya bagus tuh biasanya. Hitungannya bisa disamain. Bisa disamain. Kalau seumpama ada teman-teman yang datanya masih agak kurang-kurang gimana Om? Oh iya, kalau untuk masalah data, teman-teman misalnya kurang bagus nih, itu bisa Hanif bantu. Itu misalnya ada teman-teman call 5 atau call berapa, call 6 pun itu bisa Hanif bantu. Call 5 paling Call 5 banyak. paling banyak ya. Tapi kalau call 6 aja dia siap bantu, apalagi call 5 gitu ya. Yang penting teman-teman untuk bisa ngomong di depan aja. Ya, di awal terbuka aja, kooperatif. Karena teman-teman ini nggak usah khawatir ya, datanya tuh dipastikan aman. Aman, karena maksudnya biar Hanif tuh tahu harus kemana dan bagaimana. Nah, gitu. betul. Nanti pasti ada solusinya lah ya. Ada solusinya, udah pasti. Dan bahkan buat teman-teman yang KTP daerah bisa dibantu ya. Bisa dibantu. Bisa itu? Bisa itu. Kan kadang-kadang agak kesulitan nih orang daerah yang kerja di sini udah lama gitu kan. Karena KTP-nya daerah beli mobil kesulitan nih. Betul. Om Ade bisa bantu itu? Bisa bantu. Yang rumahnya masih kontrak? Yang rumah masih kontrak bisa dibantu juga. Ada solusi juga? Ada solusi. Pokoknya kita setiap masalah pasti ada solusi. Om, kalau mau tukar tambah gimana Om prosedurnya? Oh iya, kalau tukar tambah kita bisa juga. Itu kita ada trade-in ngikutin program auto value. Nah, gimana tuh? Nah, itu kita auto value itu. Jadi misalnya ada teman-teman pengen tukar mobil, tapi mobil baru belum datang nih. Itu teman-teman masih bisa pakai mobil lamanya. Itu keunggulannya. Dan katanya dapat double. Oh iya, dapat double cashback lagi. Dapat tambahan. Dapat tambahan. Bukan hanya dapat tambahan ini dan itu ya, tapi dipastikan ini juga resmi ya. Resmi. Dan mobil ini juga ideal banget buat dipakai mudik sebenarnya. Oh, ideal banget. Nah, ngomong-ngomong mudik, Om Hanif apakah bisa bantu percepatannya? Oh bisa, bantu percepatannya. Kan sekarang kan emang lagi mau mudik juga nih. Orang kan bukan cuma unitnya, kadang STNK-nya dan lain-lain gitu ya. Itu bisa Hanif bantu juga. Untuk percepat, untuk proses berkas-berkasnya. Kalau test drive gimana nih? Nah, untuk test drive kita bisa Om. Kita untuk test drive ada unit, ada XL7, R3, Baleno, sampai untuk mobil ini pun kita ada. Vitara ada, pickup juga ada. Jimny ada. Oh, semuanya lah. All Espresso unit. ada semua. All line up. All line up semuanya ada. Janjian aja ya Om ya? Janjian aja Om, mau dimanapun, kapanpun bisa janjian. Datang ke sini boleh? Boleh datang ke sini, misalnya teman-teman pengen lihat untuk mobil-mobilnya di dalam dealer, display boleh. Mampir aja langsung sini. Om, servis warantinya gimana? Ini kan mobil build up nih. Katanya kalau mobil build up nggak dapat apa-apa. Nah, enggak, bukan berarti nggak dapat apa-apa dong. Kalau mobil build up ini kita masih ada untuk dapat free-nya, yaitu free jasa servis. Itu selama 50.000 atau kurang lebih 3 tahun. Oh, tetap dapat jasa Tetap servisnya. dapet. Oke, kan kalau rakitan yang di Indonesia CKD tuh kayak XL7, R3, oli juga dapat ya. Kalau ini nggak dapat Kalau oli. ini nggak dapat oli, Hanya jasanya cuma aja. hanya jasa servis aja. Tapi itu juga udah lumayan guys Betul. untuk ukuran mobil build up. Biasanya mobil build up malah nggak dapat apa-apa. Kalau ini Vitara masih dapat ya. Masih dapat, betul. Jasa servis berlaku di semua bengkel resmi ya. Ya, udah pasti. Oke, Om, kalau ada yang Om Hanif, ada bonusnya nggak kalau saya beli sama Om Hanif? Oh bisa, kita untuk bonus beragam sih, banyak. Misalnya teman-teman misalnya ada kayak karpet dasar, terus ada kayak Talang air juga gitu kan. Pokoknya apapun itulah, kita tinggal negosiasi aja, bisa Hanif kasih. Om, ada ini nggak medsos WA atau apa gitu? Tentunya ada. Kalau untuk WA paling ada di bawah sini ya? Di bawah sini ya. Kalau untuk IG ada di Suzuki Terada.Hanif. Nah, teman-teman bisa lihat katalog digitalnya di situ. Tapi kalau mau fast respon ya chat atau telepon aja ke WA ya Om. Betul, langsung WA aja. Standby? Standby 26 jam. Oh, tadi 26 jam. Oke. Bilang. Ada lagi mau disampaikan Om? Udah cukup itu aja. Ya udah, mumpung buru-buru nih guys, biar cepat dapat mobil, cepat dapat STNK, bisa jalan-jalan, liburan, mudik dan lain-lain ya Om. Betul. Makasih banyak Om. Oke, makasih banyak ya Om. Ditunggu WA telepon dari teman-teman. Kita lanjut review unitnya guys, yuk. Nah guys, sekarang gua ada di interior dari Grand Vitara. Kita masih dalam konteks kenapa mobil ini bisa semurah itu harganya kan, dibandingin sama kompetitor. Pertama tadi udah kita ketemu ya, tanpa ADAS. Yoi. Karena emang fitur ADAS tuh kayak model kayak yang anti nabrak, anti keluar jalur, terus apa lagi men? Adaptif ya, cruise control biasanya ya. Gitu-gitu deh. Tapi emang di mobil ini nggak ada. Cuman tetap ada cruise controlnya, walaupun nggak adaptif. Parkir juga tetap dimudahkan, kayak ada kamera 360, ada sensor parkir. Belum lagi di sini juga kayak model hill hold control untuk mencegah mundur ke belakang. Terus
Di sini juga nih ada manual leveling untuk lampunya. Selain lampunya juga sudah auto ya, LED proyektor auto dan ada manual levelingnya. Dan yang menarik lagi di mobil ini ada head-up display-nya nih. Wow. Tuh, hal-hal kayak gini nih mungkin kelihatannya kayak buat apa? Apa fungsinya? Sepele gitu kelihatannya, kayak ada yang nongol tuing gitu. Tapi sebenarnya ini memudahkan kita untuk melihat informasi-informasi berkendara tanpa harus ngelihat ke speedometer. Jadi nggak usah nunduk-nunduk. Dan menurut gue itu bagus. Salah satu pendukung keselamatan juga. Selain bikin mobilnya kelihatan lebih sporty dan gagah sih. Terus fitur-fitur lain gue coba sebutin aja ya. Di steering switch lengkap lah ya. Ada teleponi, ada voice command, audio steering switch, ada pedal shift, engine start stop di bagian sini ya guys. Terus sama ada pencetan untuk view kamera 360 langsung, jadi bisa lihat di sini kondisi sekitar mobil lah ya. Speedometer juga di bagian tengahnya ada MID yang lumayan gede sebagai indikator hybrid juga. Dan just info, di SUV compact yang lain tidak ada teknologi hybrid ya. Tidak ada. Mereka memang ada ADAS, tapi nggak ada hybridnya. Di sini hybrid, dan hybrid bagus ya untuk menambah efisiensi bahan bakar dan memberikan suplai tenaga tambahan terutama di tarikan-tarikan awal. Dan itu bagus menurut gua. Tenggorokan gua rasanya gini banget, men. Buat temen-temen ada yang punya saran obat-obat khusus gitu, men ya? Ada. Mungkin seperti telur dicampur telur setengah matang, campur madu. Wow. Minum sebelum tidur. Wow. Bikin nggak tidur itu kayaknya. Malah bangun. Apanya? Ya matanya lah, Bang. Oh iya benar. Oke, lanjut. Di bagian tengah nih guys, head unitnya juga udah floating, bisa terkoneksi ke smartphone juga, Apple CarPlay, Android Auto. Android Auto. Ada bahasa Indonesianya nggak sih? Apple. Car, mobil. Mobil bermain dengan Apple, sama Android jalan sendiri, auto kan? Gitu. Ada di sini guys. Kisi-kisi AC, terus ada pengaturan AC ini dia sudah digital dan auto climate juga. Terus untuk matiin automatic idling start stop ada di sini, untuk matiin electric stability program juga ada di sini. Bagus menurut gue jadi optional. Terus di bawah juga ada wireless charging, sama ada untuk kalau buat teman-teman yang handphonenya nggak bisa wireless charging tetap dikasih colokan nih. Plus transmisi konvensional, dan di Suzuki udah terkenal banget ini kuat. Cup holder, handbrake mechanical, dan ini ada glove box yang armrestnya bisa maju mundur, jadi lumayan proper untuk menyangga tangan ya. Kelopongnya juga nggak yang kecil-kecil banget ya, jadi handphone juga masih bisa masuk. Dan yang bagus lagi ini nih, joknya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Joknya kelihatan berotot banget ya. Kayak perut Cristiano Ronaldo. Wow. Tuh. Dan dia perforated bagusnya. Walaupun dia nggak ada cooler seat, tapi dengan perforated gini setidaknya bikin ada sirkulasi udara di bagian bawah sini sama di bagian punggung ya men. Jadi ya lebih enak lah. Tweeter sama speaker juga lengkap ada di bagian sini. Dan di bagian atas untuk spion tengah juga sudah auto dimming, ada tempat naruh kacamata. Dan ini nih satu lagi. Seperti biasa di mobil ini, walaupun harganya semurah ini, tapi punya panoramic sunroof yang gede, aka badak. Dan bisa dibuka. Wow. Ya ini mungkin yang bikin orang bingung ya. Oke lah, mobil ini emang nggak ada ADAS-nya, tapi kok dengan segala macam kelebihan-kelebihan yang ada kok bisa murah gitu. Ya gue nggak tahu, tapi bukan kan jadi benefit tersendiri buat teman-teman yang mau beli mobil ya. Karena kalau harganya bisa murah, benefitnya banyak, pastinya itu lebih menguntungkan lagi lah buat teman-teman. Begitupun buat para penumpang di bagian belakang. Ini enak. Kita coba ke belakang. Ini kalau diratain, dia 40-60 guys. Memang nggak rata-rata banget ya. Kalau bisa rata emang kayaknya akan lebih bagus ya kalau rata-rata banget. Tapi kalaupun seumpama begini aja, mungkin ini bisa diganjel pakai kasur, nanti bisa jadi tetap kerasa rata lah gitu. Kenapa gua kasih opsi kayak gitu? Karena biasanya kalau gua mobil tuh ada opsi untuk bisa dipakai jalan jauh. Terus kalau buat orang-orang yang udah berkeluarga, punya anak kecil, kalau di belakang bisa dijadiin kayak playground mini berjalan gitu kan. Di mobil akan tenang, anak kecil nggak banyak ganggu pencet-pencet yang aneh-aneh, jingkrak-jingkrak di depan gitu. Di belakang kasih mainan udah cukup. Dan di mobil ini kayaknya juga bisa. Dan mobil ini juga menurut gue ideal-ideal aja untuk dipakai mudik, men. Betul. Di belakang bisa untuk 3 orang dewasa, 3 headrest, 3 seat belt, bahkan sampai ke bagian belakang joknya sudah kulit dan perforated juga. Dan kalau mau direbahin kayak tadi, menurut gue masih cukup oke lah. Nggak yang jaraknya jauh banget gitu, mungkin agak nanjak sedikit di bagian sini, tapi masih oke lah. Kalau belakang dialasin pakai kasur yang agak tipis gitu, nantinya pasti akan bisa kerasa lebih rata juga. So menurut gua, selain bagasinya juga gede, di atas juga kalau tetap mau ditambahin
mungkin bisa roof rack atau roof box gitu, bisa bawa barang lebih banyak lagi. Jadi di belakang mungkin buat barang-barang yang bersih atau kering, di atas untuk bawa pisang, barang becek. Barang-barang titipan mertua, di mana kalau kita nggak bawa nggak enak, mau bawa malas ya taruh di atas, biasa gitu ya Ben. Jadi kenapa ini bisa murah? Ya mungkin rezeki buat teman-teman lah. Karena ada beberapa orang yang nganggap ada juga nggak penting. Ada juga kadang nggak dipakai gitu katanya. Jadi kalau ditanya kenapa mobil ini bisa murah, ya gue nggak tahu. Secara mobil ini kalau dari sisi kelengkapan kayaknya lengkap banget ya. Penasaran lebih lengkapnya kayak gimana? Mendingan cobain test drive, nanti janjian sama Om Hanif lah. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek, silakan aja. Nggak harus selalu otomotif guys. Thank you for watching. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk!